Selamat datang kembali pada pelajaran Matematika SMP kelas 8 semester 1. Materi yang akan kita bahas tentang sistem koordinat. Ayo sebelum kita mulai, persiapkan diri kalian masing-masing ya, termasuk alat tulis. Materi sistem koordinat yang akan kita bahas itu adalah tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita amati. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah garis yang mendatar atau sering disebut garis horizontal, sedangkan sumbu Y adalah garis tegak atau sering disebut garis vertikal. Amati posisi titik A, B, C, D, E, dan F terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar. Nah, bagaimana? Sekarang kita lihat titik A berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Selanjutnya titik C berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Ayo anak-anak, bagaimana untuk titik yang lain? Oke, titik E berjarak 8 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Sedangkan terakhir untuk titik F berjarak 8 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Sekarang ayo kita menalar. Perhatikan, lengkapi tabel berikut. Titik A 2,6 memiliki jarak ke sumbu X 6 satuan dan jarak ke sumbu Y 2 satuan. Nah, setelah selesai melengkapi tabel, cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan teman kalian ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kuadran dalam koordinat kartesius. Ayo kita amati. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Contohnya, titik A 5,4. Berarti pasangan berurutnya X5, Y 4. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran kedua, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Selanjutnya kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif.
Dan terakhir koordinat 4, kuadran 4 maksudnya koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, sekarang ayo kita menelaah lagi. Perhatikan koordinat kartesius di samping. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius tersebut. Ada titik P, ada Q, dan titik R. Bagaimana jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran? Titik P min 5,5 berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik P berada di kuadran 2. Selanjutnya titik Q. Titik Q berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik Q berada di kuadran ketiga. Terakhir titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Titik R berada di kuadran 4. Ayo kita menanya, setelah kalian mengamati 4 kuadran dalam koordinat kartesius, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan 4 kuadran dalam koordinat kartesius tersebut. Misalnya, titik A 3,5 terletak pada kuadran berapa pada koordinat kartesius? Sekarang ayo kita menelaah lagi. Perhatikan kembali koordinat kartesiusnya. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesiusnya. Selanjutnya, tentukan jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Contohnya, titik A min 5,6. Titik A berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Jadi titik A berada di kuadran kedua. Selanjutnya, titik B. Koordinatnya berapa? Oke, kalian bisa lihat. Berarti titik B berjarak sekian satuan dari sumbu Y dan berjarak sekian satuan dari sumbu X, dan tentukan kuadrannya. Demikian juga titik C, titik D, titik E, dan titik F. Nah, kalian bisa tuliskan jawaban kalian seperti pada contoh tabel berikut. Koordinat titik A min 5,6. Maka diisi keterangan titik A berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran kedua. Titik B dan seterusnya. Titik C diisi keterangannya juga titik D sampai titik F. Bagaimana sistem koordinat mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah kalian sudah pahami? Perlu kalian catat ya. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang kartesius menjadi 4 kuadran. Nah, sekarang tugas sistem koordinat mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selesaikanlah masalah berikut. Ada 3 pertanyaan, mohon diperhatikan. Silakan kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Yang kedua, apakah kalian ketahui tentang titik A 3,0, titik B 0,4, titik C min 5,0, dan titik D 0,2?
Kemudian yang ketiga, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P, Q, R, dan S sesuai dengan koordinat yang sudah diberikan. Kemudian jika titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Kirimkan jawaban kalian kepada gurunya ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Masih tetap dalam materi sistem koordinat yang membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sampai jumpa.